Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Anggi Anggarini dalam Corona Chronicles Book Project. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun konsep visual dan membuat mood board. Sebelum kita bahas langkah-langkah pembuatannya, kita cari tahu dulu yuk, apa sih mood board itu? Mood board adalah sebuah mekanisme yang dipakai mahasiswa dan desainer untuk merespon pengembangan brief, masalah, dan ide. Mood board merupakan sebuah kolase yang berisi gambar, teks, dan contoh-contoh objek dalam sebuah komposisi. Mood board digunakan untuk memberi gambaran visual dari sebuah ide atau topik tertentu. Menurut Garner, konstruksi mood board dapat menstipulasi persepsi dan interpretasi terhadap warna, tekstur, bentuk, citra, dan status. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan konsep visual yang terdiri dari objek dan gaya atau tone and manner. Misalnya, kita punya tema kegiatan anak-anak di rumah, mendapatkan beberapa kata kunci yaitu belajar, rumah, dan ceria. Setelah itu, kata kunci tersebut kita petakan kembali sehingga mendapatkan objek-objek yang dapat diletakkan di mood board. Misalnya dari kata belajar, kita turunkan ke mata pelajaran sehingga mendapatkan objek-objek yang berhubungan. Demikian juga yang kita lakukan dengan kata rumah. Objek-objek inilah yang nantinya akan kita susun di mood board. Untuk memberikan unity dalam mood board, kita butuh satu kata kunci lagi yang mewakili tone and manner. Disinilah peran kata ceria. Oleh karena itu, pemetaan kata ceria berbeda dengan kata lainnya. Pada kata ceria ini dipetakan gaya dari elemen-elemen yang mungkin akan ada pada mood board. Misalnya kita mendapat warna cerah dan garis dinamis. Setelah itu kita susun gambar-gambar yang sudah kita dapat menjadi mood board. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah pembuatan mood board, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kegunaan mood board untuk desain layout? Dan bagaimana mood board yang kalian buat bisa mempengaruhi desain layout kalian? Yuk kita simak contoh berikut ini. Ini adalah contoh penggunaan mood board pada desain layout buku. Mood board ini kemudian menghasilkan cover buku seperti ini dan layout buku seperti ini. Di sini kita bisa melihat adanya pengaruh dari elemen-elemen yang ada pada mood board pada desain layout buku yang dihasilkan. Setelah ditelaah, ternyata mood board ini mempengaruhi elemen warna, tipografi, dan visual grafik, tapi tidak mempengaruhi elemen layout. Oleh karena itu, desainer harus mencari referensi layout dari sumber lain. Ini adalah contoh penggunaan mood board pada desain layout buku yang lain. Mood board ini kemudian menghasilkan cover buku seperti ini, dan layout buku seperti ini. Seperti halnya contoh layout yang pertama, di sini kita bisa melihat adanya pengaruh dari elemen-elemen yang ada pada mood board pada desain layout yang dihasilkan. Namun, berbeda dengan contoh mood board sebelumnya, mood board ini dapat mempengaruhi semua elemen yang ada dalam desain buku. Hal ini disebabkan lengkapnya elemen-elemen yang ada dalam mood board tersebut. Menyusun mood board yang lengkap namun memiliki unity mungkin memang tidak mudah, tapi mood board seperti ini akan memudahkan proses selanjutnya. Jadi gimana? Sudah siap bikin mood board? Bikin mood boardnya yang lengkap, unity, dan berguna untuk proses selanjutnya ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saya tunggu tugasnya. Dan tetap semangat. Bye.